informasi atau iptek bagi berbagai aspek. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nelly Dinanti Simanjunta dengan NIM A1D118099, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Jambi. Nah, kita langsung saja ke videonya. Media untuk memaparkan penjelasan dari perkembangan iptek bagi berbagai aspek. Nah, perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi perkembangan peradaban umat manusia. Nah, perkembangan iptek ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif dalam berbagai aspek. Kita lihat yang pertama yaitu bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, kita lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh melalui handphone, misalnya video call. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Nah, dampak negatifnya yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan. Nah, yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Dan yang terakhir, kecemasan teknologi, kerusakan komputer karena diserang virus, dan kehilangan beberapa file penting dalam komputer. Nah, yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Nah, yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang terakhir, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan. Nah, dampak negatifnya yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Nah, yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Nah, ada pula dampak negatifnya, yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir, pola interaksi antara manusia yang berubah-ubah. Nah, yang keempat, bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Nah, yang ketiga, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa juga melalui handphone yang seperti sedang kita lakukan sekarang ini, yaitu dalam kuliah daring. Nah, yang kelima, yang dampak negatifnya, yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Revan, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Nah, yang kelima, bidang politik. Dampak yang ditimbulkan dalam bidang politik ini yaitu yang pertama, timbulnya kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya
jurnalisme. Nah, materi berikutnya yaitu IPTE dan peradaban manusia. Nah, IPTE dan peradaban manusia ini memiliki 3 fase. Yang pertama, fase teknik destruktif. Yang kedua, fase teknik konstruktif. Dan yang ketiga, fase modern. Nah, tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya ada 3. Yang pertama, teknologi tinggi. Yang kedua, teknologi madya. Dan yang ketiga, teknologi tepat guna. Nah, di sini juga ada pemenuhan kebutuhan dalam peradaban manusia ada 2. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sekunder. Nah, pemenuhan kebutuhan sekunder itu ada 3. Yang pertama, sandang. Yang kedua, pangan. Dan yang terakhir, yaitu papan. Nah, yang berikutnya ada pemenuhan kebutuhan primer. Yang pertama, bidang industri. Yang kedua, bidang transportasi. Yang ketiga, bidang komunikasi. Dan yang terakhir ada bidang kesehatan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman semua, sekianlah penjelasan dari saya mengenai perkembangan IPTE bagi berbagai aspek. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang telah menonton.